Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar bisnis 2 terkait pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit konsep tentang kewirausahaan dan bisnis. Bisnis itu mengingatkan kembali ya, kalau berdasarkan ilustrasi dari saya itu seperti kata B itu berbasis ilmu, I itu inovatif, S itu strategi, N itu niat yang kuat, I itu informasi dan teknologi, S itu super. Jadi tidak hanya sekedar berdagang atau menjual suatu barang atau jasa, tetapi dia harus menggunakan berbagai ilmu, inovasi, strategi, bantuan teknologi, niat yang kuat, serta kesupelan dalam bergaul. Secara konseptual, kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, gagah, berani. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Sedangkan secara istilah menurut KBBI adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Jadi wirausaha di sini adalah bukan hanya sekedar dia itu menjual produk atau menghasilkan produk, tapi dia berusaha untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi terkait produk-produk yang baru, melakukan strategi-strategi dalam mengelola produk-produk barunya baik secara operasional maupun secara pemasaran, dan dengan dibantu dengan bantuan teknologi. Kewirausahaan itu dapat tumbuh ketika dia terus belajar, dan terus belajar. Ketika dia terus belajar, kemudian dia terapkan dalam praktek kewirausahaannya, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya, yaitu berupa keuntungan, dimana secara keilmuan yang namanya wirausaha itu sebenarnya adalah tingkatnya yang paling tinggi, karena dia berusaha mengkombinasikan ilmu, emosi dia sendiri, pribadi dia sendiri, dengan mempraktekannya ke dalam usahanya. Jadi dia itu berusaha mempraktekkan ilmu yang dia dapat dengan kondisi permasalahan real di usahanya, ditambah dengan berbagai konflik dalam diri dan keluarganya, sehingga dia bagaimana manajemen yang ada tersebut sehingga menghasilkan usaha yang bisa berhasil. Kalau secara runtut bisa dilihat di sini ya, mulai dari sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai profesional, kemudian sebagai manajer, kemudian sebagai pengusaha, kemudian sebagai pemodal, sebagai wirausaha. Nah, itu tingkatan-tingkatan dari yang terendah dalam mendapatkan uang sampai ke yang tertinggi, yaitu wirausaha. Sebagai pelajar kita pendapatannya 0 ya, karyawan hanya istilahnya 1 tangkap. Menjadi wirausaha ternyata bisa berkali-kali tangkap. Itu didapatkan karena wirausaha ini memang mempraktekkan ilmu dan pengalamannya dalam praktek nyata. Jadi memang hasil tidak akan membohongi proses. Ketika karyawan ya sudah, dia hanya bekerja, berangkat, sudah tidak memikirkan hal-hal ke depan. Tetapi wirausaha itu cakupannya luas, tanggung jawabnya berat, dan memikirkan hal-hal yang sangat kompleks, sehingga tidak heran pendapatannya menjadi lebih tinggi. Inspirasi usaha bisa berasal dari latar belakang pendidikan, bisa berasal dari pengalaman, bisa dari kegemaran maupun lingkungan. Berdasarkan penelitian bahwa persentase inspirasi usaha itu yang berasal dari pendidikan dan pengalaman itu 46%, yang berdasarkan dari hobi adalah 43%, dan lain-lainnya itu adalah 13%. Tidak heran banyak sekali wirausaha yang terlahir bukan dari pendidikan tinggi ya, tapi mereka terlahir karena mereka bekerja sebelumnya dengan orang lain atau pengusaha yang sudah sukses. Di situ menunjukkan bahwa yang namanya pengalaman dan didikan saat kerja itu sangat berpengaruh terhadap inspirasi usaha dan
menjadi terlahirnya wirausaha-wirausaha. Solusinya bagaimana? Karena disadari bahwa ternyata pendidikan itu juga cukup berpengaruh terhadap lahirnya wirausaha, maka lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha sehingga setelah lulus dia mampu menjadi manusia yang mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu menciptakan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia yang perlu ditingkatkan kembali, yang mungkin tadinya hanya baru di pendidikan tinggi, sebaiknya juga sudah diterapkan di SD, SMP maupun SMA, jadi secara berkelanjutan. Lembaga pendidikan tinggi sekarang juga sudah sangat banyak yang menegaskan slogannya bahwa mereka itu berbasis kewirausahaan, termasuk UNU Purwokerto. Selain itu juga banyak sekali pendidikan tinggi negeri yang juga sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kampus university. Contohnya di ITB, di UI, di UGM, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana sih menumbuhkan mental wirausaha? Untuk menumbuhkan mental wirausaha itu tidak didapatkan dengan instan, tetapi melalui proses yang berkelanjutan dengan belajar, berlatih, bertindak, dan sukses berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya pengantar bisnis ini diharapkan dapat memberikan sedikit ilmu tentang kewirausahaan, karena ilmu kewirausahaan itu sangat banyak ya, tidak bisa disampaikan hanya lewat mata kuliah ini. Nah, di sini sedikit ilmu tentang pengantar kewirausahaan, dan juga nanti ada praktek. Hal itu juga dapat menjadi upaya untuk berlatih dan bertindak, yang nantinya mungkin tidak bisa sampai berkelanjutan sukses ya usaha praktek di pengantar bisnis, tapi hal ini bisa mengantarkan untuk sukses ketika mahasiswa lulus dan berusaha untuk mendirikan usahanya, karena pengalaman yang didapatkan ketika praktek itu akan terasa di kehidupan nanti, akan terkenang. Latar belakang kenapa perlu berwirausaha, yaitu yang pertama agar mampu menatap masa depan yang lebih baik, karena nanti yang namanya lapangan pekerjaan itu sangat sempit ya, sehingga tidak seperti yang kita harapkan setelah lulus akan menjadi PNS atau menjadi pegawai. Ketika kita hanya berharap pada hal tersebut, kita bisa stres ya, bisa depresi. Oleh karena itu, menjadi wirausaha adalah salah satu solusi untuk menatap masa depan. Jangan hanya berpaku pada satu pijakan, tetapi lihatlah kebijakan yang lain yang mungkin bisa membuat kita lebih sukses. Berwirausaha diharapkan seseorang itu nantinya bisa menjadi seorang manusia yang mandiri, yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Berwirausaha juga nantinya akan menjadikan manusia itu menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menerima gaji dari orang lain. Nah, hanya saja untuk tapi kan pentingnya sekali wirausaha ya, untuk mewujudkan wirausaha tadi itu sangat susah, karena pola pikir yang berkembang di masyarakat itu beranggapan bahwa wirausaha itu tidak jelas kehidupannya, lebih baik menjadi seorang pegawai atau PNS dengan pendapatan yang sudah pasti. Nah, kita sebagai seorang yang sudah memahami bahwa pentingnya wirausaha itu, maka berusaha untuk mengubah pola pikir kita. Bagaimana kita untuk mampu memotivasi orang tua, mampu memotivasi anak-anak kita kelak, bahwa menjadi wirausaha itu adalah hal yang mulia, karena dia bisa membantu orang lain, menciptakan lapangan kerja, ibaratnya seperti pahlawan bagi ekonomi bangsa, ekonomi masyarakat, sehingga wirausaha dibandingkan pegawai pasti lebih bermartabat wirausaha. Cuman saat ini pola pikirnya masih kebalik seperti itu. Jadi kita harus berusaha mengubah pola pikir kita. Kendala bagi seorang wirausaha ketika memulai usaha adalah adanya ketakutan akan rugi dan bangkrut, merasa bahwa menjadi seorang wirausaha tidak memiliki masa depan yang pasti, merasa bingung dari mana memulai usaha. Nah, ibaratnya itu tadi ya, kendala-kendala itu seperti gunung es yang sangat tinggi, tapi ketika kita jalani sebenarnya itu akan mencair, tidak semenakutkan itu. Tetap kita menghadapi masalah, tetapi tidak semenakutkan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita coba dulu, kita lakukan apa yang kita bisa. Jangan nunda-nunda, jangan terlalu banyak berpikir tidak punya modal, tidak punya kenalan dan lain-lain, tapi coba lakukan dulu. Nanti kita akan menemukan jalannya ketika kita mempraktekannya. Nah, bagaimana menjadi wirausaha yang cerdas? Yang pertama adalah memahami setiap tindakan yang dilakukan.
Lakukanlah tindakan itu dengan ikhlas, terencana, terkonsep, dengan langkah dan strategi jitu. Jangan hanya sekadar iseng-iseng atau coba-coba. Yang kedua adalah peluang sukses itu selalu ada pada setiap orang. Tidak ada orang itu tidak punya peluang sukses, semua punya peluang asalkan dia mau bekerja keras, melakukan dengan benar dan lurus, cermat, serta hemat. Menjadi wirausaha merupakan sebuah sunnah Rasul juga ya, meniru Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau itu menjadi seorang wirausaha yang sukses pada masanya karena berusaha untuk menerapkan sifat sidik, jujur, berani, amanah, dapat dipercaya, tablik, bertanggung jawab, fatonah, mempunyai kecerdasan, yang peduli terhadap lingkungan. Nah, dari sini kita bisa meniru bagaimana sih menjadi wirausaha yang sukses. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Jangan sampai kita melakukan kecurangan sehingga membuat orang tidak percaya kepada kita. Yang kedua adalah kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia. Kita dalam berwirausaha itu pasti bertemu dengan berbagai karakter manusia yang berbeda-beda. Nah, kemampuan kita untuk supel dalam bergaul itu sangat penting. Yang ketiga adalah kemampuan dalam administrasi. Yang keempat adalah dapat melihat risiko dalam penjualan. Yang kelima adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang keenam adalah mampu mengatur keuangan. Insting usaha atau bisnis itu tercipta ketika kita mampu membaca pasar, mampu melakukan negosiasi, mampu menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak mengambil tindakan tersebut, kemampuan untuk mengetahui, menemukan sumber-sumber potensi yang memang bisa dikembangkan, dan kemampuan kita juga untuk berusaha supel, ramah, sopan, menghargai, menghormati, dan tidak mengurangi nilai-nilai harga diri dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Jadi insting usaha ini pun nantinya akan tercipta dengan seiringnya berjalannya waktu. Kita bisa mengenali semua itu. Nah, bagaimana memulai usaha? Yang pertama adalah lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menjadi mesin penggerak bisnis. Jadi, apa sih kebutuhan pasar, harapan konsumen? Kita masuki. Kemudian setelah kita berusaha memasuki usaha tersebut, bangun tanggung jawab etika moral. Jadi bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga berusaha untuk menjalin hubungan yang baik, yang beretika dengan konsumen, dengan karyawan, dan lain-lainnya. Kemudian lakukanlah inovasi produk pasar dan model bisnis. Kemudian komunikasi yang baik terhadap konsumen. Cara memasuki dunia usaha. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama adalah merintis usaha yang baru. Yang kedua adalah memasuki bisnis keluarga, jadi meneruskan. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan kerjasama dengan manajemen yang sudah berdiri dengan baik atau membeli franchise. Kemudian yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Itu cara-cara untuk memasuki dunia usaha. Seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausahaan itu adalah sebuah bisnis, jadi harus tepat dalam menentukan ide-ide dan tindakan-tindakan yang kreatif dan inovatif. Bentuk kegiatan wirausaha itu bisa dilakukan sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya, atau mungkin bisa dikelola oleh orang lain. Jadi cukup pengusaha itu menyetorkan sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain, tetapi nanti tetap ada pelaporan keuntungan kepada pengusaha tersebut. Nah, cara berwirausaha itu bisa wirausaha dijalankan sendiri atau seorang diri, ataupun bisa dilakukan dengan sekelompok orang, di mana jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial, bisa yang bersifat sosial, ataupun kombinasi keduanya. Memiliki modal sekaligus pengelola. Kemudian menyetor modal dan pengelola ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam tadi ya. Bisa langsung melakukan usaha sendiri atau berkelompok, bisa juga membeli saham dari sebuah perusahaan, bisa juga menyetor modal kemudian dikelola oleh mitra. Seperti itu. Nah, perbedaan antara wirausaha, manajer, dan kewirausahaan. Wirausaha itu dia memiliki usaha sendiri, menerima laba ataupun dividen.
Sedangkan kewirausahaan itu adalah seperti sikap kepribadian, seperti isinya adalah jiwa, semangat, kemampuan, dan keberanian dalam mengelola usaha. Kemudian manajer di sini berbeda dengan wirausaha. Manajer itu bukan pemilik, tapi dia hanya seorang pengelola usaha. Dia menerima gaji dan bonus. Sedangkan wirausaha ini nantinya akan memberikan gaji. Tetapi manajer ini adalah pengelolanya, wirausaha adalah pemiliknya. Nah, dalam kewirausahaan itu harus dimiliki oleh wirausaha itu sendiri maupun oleh manajer. Jadi sikap kewirausahaan ini harus dimiliki oleh wirausaha maupun manajer. Tapi beda kalau wirausaha itu adalah pemiliknya, kalau manajer adalah pengelolanya. Nah, dalam prakteknya kewirausahaan ini memiliki beberapa peluang dan tanggapan terhadap peluang, di mana seorang wirausaha maupun manajer itu bisa tanggap terhadap peluang ketika dia berusaha untuk melakukan perilaku kewirausahaan atau wirausaha tadi, yaitu mendirikan, mengelola, mengembangkan, mengorganisasikan, di mana ketika dia bisa menggunakan perilaku tersebut dengan sasaran yang tepat, yaitu unggul dalam hal mutu, efisien usaha, kemudian berusaha untuk berbeda dari yang lain, akhirnya mendapatkan hasil kinerja yang bagus, misalnya unggul bersaing, unggul dalam mencapai target, kemudian dapat terus berkembang atau mengembangkan usaha dan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi intinya wirausaha dan manajer itu berbeda, tetapi dua-duanya memiliki sikap kepribadian kewirausahaan agar dapat sukses dalam mengembangkan usahanya, karena sama-sama mereka berdua itu terjun dalam dunia usaha. Seperti itu. Nah, peluang dan tantangan seorang wirausaha di sini bisa dianggap sebagai peluang, bisa dianggap sebagai tantangan atau penghambat juga ya. Yang pertama adalah perkembangan iptek yang begitu cepat, sehingga mempercepat dalam perolehan informasi. Ketika itu melihat sebagai peluang, maka seharusnya mengkombinasikan ipteknya dengan usahanya. Kemudian yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Ini juga peluang ya. Jadi ini yang dibahas adalah peluang dulu. Ketika meningkatnya jumlah penduduk, maka hal ini meningkatkan kebutuhan. Yang ini menjadi peluang bagi wirausaha. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia yang semakin meningkat. Dengan adanya pendidikan yang semakin meningkat, tentunya menjadi peluang juga untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan pendidikan tersebut. Yang keempat adalah peran wirausaha membuka lapangan pekerjaan. Itu juga menjadi sebuah peluang. Selanjutnya terkait dengan tantangan yang ada adalah persaingan bisnis dalam bentuk aplikasi yang beragam, sehingga menyebabkan banyak sekali produk yang tidak laku ketika dia tidak berinovasi. Iptek yang semakin berkembang juga akan membuat konsumen itu semakin selektif, sehingga kita memang harus dapat menghasilkan produk yang unggul bersaing. Kemudian yang ketiga, manusia memiliki karakter yang selalu berubah sehingga mampu menciptakan inovasi produk dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk terus melakukan inovasi dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Yang keempat, kebutuhan dan biaya hidup yang terus meningkat memaksa setiap orang untuk mencari penghasilan tambahan. Hal ini membuat persaingan semakin tinggi karena orang akan mengembangkan usaha-usaha. Jadi bekerja sambil berwirausaha karena ini mencari tambahan-tambahan, sehingga wirausaha akan semakin banyak. Tetapi hal ini menjadi sebuah bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi kita ya. Ini akan menjadi penyemangat kita untuk semakin berkompetisi dengan baik. Hubungan ilmu kewirausahaan dan wirausahawan sendiri ya, dimana wirausahawan itu bisa sukses ketika dia memang memiliki ilmu kewirausahaan yang baik, di mana untuk kesuksesan tersebut dapat dicapai dengan dua hal sebenarnya, yaitu melalui reference dan experience. Reference di sini adalah rujukan yang bersumber dari media cetak, elektronik, serta pendapat para ahli. Jadi kita melakukan suatu tindakan sebaiknya itu punya referensi yang jelas. Kemudian experience, pengalaman yang kita peroleh selama berwirausaha itu sangat penting, sangat membantu kita untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Terkait tentang mitra bisnis, modal usaha, karyawan, motivasi, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya, itu juga membantu. Tetapi yang lebih terpenting adalah ilmu dan pengalaman.
Demikian penyampaian materi tentang konsep kewirausahaan, semoga dapat menginspirasi menjadikan kita semua wirausaha yang sukses di Indonesia. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.